Lihat memang ini, positif sekali ya, bahwa kalau kita lihat trennya dari Februari ke Maret itu naik begitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada, terjadi transaksi pembelian barang dan jasa dan juga, apa namanya, maupun penjualan. Nah, rasio ini yang kemudian menunjukkan bahwa, cukup baiknya, situasi di sektor industri bahwa yang dijual jauh lebih, baik begitu ya. Artinya bahwa memang industri mulai, normal kembali begitu ya setelah, pasca Covid, ada sedikit penurunan kemarin, sempat pulih begitu. Dan kalau kita lihat memang, yang terjadi di kita ternyata juga terjadi di beberapa negara, tapi memang datanya tidak secepat kita. Di Jepang itu tren PMI-nya bagus, kemudian juga Cina membaik, Amerika membaik, hanya wilayah Eropa saja yang turun. Saya menanggapi 2 hal, yang pertama adalah dari sisi ekonomi domestik memang, tampaknya, kebutuhan pasar domestik ini sekarang jauh lebih kencang ya untuk, kebutuhan, pemulihan ekonomi sendiri, terutama untuk, besi, baja, kemudian juga industri makanan, kemudian juga konstruksi dan sebagainya yang saya kira ini mendorong industri, manufaktur kita juga relatif, baik begitu. Apalagi kita tahu pemerintah juga mulai, memberikan atensi terhadap beberapa sektor lain seperti otomotif dan sebagainya. Artinya memang yang pasar domestik ini yang kemungkinan menggerakkan sektor manufaktur kita lebih kuat. Hanya saja memang tidak secepat atau sebesar yang, diperkirakan karena memang, kalau kita lihat ada sedikit hambatan untuk pasar ekspor, terutama untuk beberapa sektor utama seperti tekstil, alas kaki, sepatu, kemudian juga furniture yang, pasarnya memang lagi terkendala karena beberapa negara tujuan seperti Amerika begitu, itu mengalami penurunan permintaan. Itu yang kemudian masih menjadi hambatan beberapa manufaktur kita, itu mengalami penurunan. Bahkan untuk tekstil tadi seperti disampaikan, juga mengalami pemutusan hubungan kerja. Ya ini sinyal positif tapi tetap harus waspada begitu. Pak Tauhid, sebetulnya begitu ya untuk kontribusi yang mana juga dari sektor tekstil yang juga masih menjerit begitu hingga hari ini banyak PHK di sektor tekstil, kontribusinya terhadap PMI manufaktur kita seberapa besar? Karena memang ini melihat juga proyeksi dari PMI manufaktur kita di periode selanjutnya. Ya, kalau kita lihat sebenarnya kalau kita lihat PMI-nya nggak langsung terkait, tapi ke sektor, apa namanya, sektor industrinya saya kira ini cukup, lumayan ya, sumbangan sektor, tekstil kita begitu ya. Karena memang, sebagian besar terutama perusahaan-perusahaan dari Korea, Jepang, dan beberapa Amerika itu plus Cina itu, investasi di sektor tekstil kita luar biasa besar begitu ya. Dan ini yang kontribusi terhadap ekspor lumayan dan kalau kita lihat memang apa, tren penurunan ini masih akan terjadi. Yang kalau kita lihat tadi neraca memang kita masih surplus sekitar 4 sampai 5 miliar dolar untuk neraca perdagangan, tapi trennya adalah, penurunan, yang besar terutama ekspor dari 22,3 juta, US dollar menjadi 21,38, sementara impor dari 18,4 menjadi 15,9. Artinya apa, secara umum bukan hanya tekstil, tapi beberapa sektor juga mengalami, penurunan begitu. Nah problemnya kenapa tekstil agak sedikit, parah karena memang, tujuan negara tujuan ekspor kita agak relatif, mengalami penurunan pertumbuhan ya. Kalau kita lihat saya menganalisis, dari 10 negara tujuan mitra dagang utama kita, itu 7 diantaranya mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi di 2023. Ini diramalkan. Misalnya, katakanlah, apa namanya, Amerika begitu yang, semula bisa tumbuh 2,6 mungkin sekarang, di bawah 2 meskipun lebih baik begitu ya. Jepang juga relatif turun dan, beberapa negara lain turun. Nah ini yang kemudian menyebabkan pasar ekspor kita memang terganggu ya, terutama untuk tekstil begitu. Jadi, dan, umumnya ketika terjadi, resesi di banyak negara, ya mereka akan tetap memprioritaskan kebutuhan utama, yakni makanan ya. Karena, sektor energi bagi negara-negara luar itu sekarang harganya sudah luar biasa besar, inflasi masih tinggi, sehingga kebutuhan sekunder, misalnya pakaian katakanlah bagi mereka yang high, apa, mode begitu, itu, akhirnya mengalami, perlambatan atau penurunan begitu.
Sisi lain juga tadi mungkin kita menghadapi kendala challenging domestik bahwa kita menjadi, negara tujuan thrifting untuk pakaian bekas, kemudian ya masuknya produk impor ke kita yang, dengan harga relatif murah dari negara tertentu, itu yang kemudian membuat ya ekspor kita untuk tekstil akhirnya tidak punya daya saing begitu ya, baik di dalam negeri maupun luar. Nah ini cukup complicated lah, apalagi kalau kita tahu lebih dalam lagi bahwa di, industri tekstil kita beberapa sektor, beberapa, produk itu memang agak, mengalami keterlambatan dalam investasi terutama teknologi, dan ini yang kemudian menjadi, problem utama. Apalagi salah satu masalahnya adalah kita ketergantungan bahan baku, kapas dan sebagainya dari negara-negara luar yang harganya sekarang lagi tinggi karena, biaya logistik ini, naik 2 kali lipat ya, bahkan 3 kali lipat, sejak terjadinya pecah perang. Ini yang kemudian memang menjadi problem kita untuk, memperbaiki sektor tekstil kita begitu.